يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kemudian beliau mengatakan dalilnya bahwa segala sesuatu itu harus dilandasi ilmu adalah firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya tiada lain yang bisa takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama, yaitu para ulama, orang yang memiliki apa? Ilmu. Itu yang bisa takut kepada Allah, yang mengenal Allah. Itu yang bisa takut kepada Allah. Berarti di sini para ustadz, bukan al-ulama itu bukan artinya para ustadz. Jadi hati-hati dalam menerjemahkan. Ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu, entah dia ngajar ataupun tidak ngajar, entah dia ngajar ataupun diajar, entah dia guru ataupun murid. Dia memiliki ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang bisa mengenal Allah, orang yang bisa takut kepada Allah, itu adalah orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar fasih dalam berbicara tentang dalil, bukan. Tapi ilmu yang masuk ke dalam relung hati dan berwujud menjadi amalan. Makanya kalau tidak salah Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ya. Ilmu lisan wa ilmu qalbi. Ilmu yang hanya sekedar di mulut dan ilmu yang merasuk ke dalam hati. Jadi bukan hanya sekedar hafal, bisa ngajar, bisa khutbah, bisa tabligh akbar, bisa ceramah, bukan. Tapi ilmu yang betul-betul melahirkan amalan, melahirkan iman. Nah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di kesempatan lain Al-Imam Asy-Syafi'i kalau tidak salah beliau juga rahimahullahu taala mengatakan laisal ilmu bikathrati ma hufidhu. Laisal ilmu bikathrati ma hufidha. Wa innamal ilmu ma nafa'a. Ilmu itu bukan hanya sekedar sesuatu yang banyak dihafal, atau bukan hanya sekedar banyaknya hafalan. Laisal ilmu bikathrati ma hufidha. Ilmu itu bukan hanya sekedar banyaknya hafalan. Hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 30 juz. Hafal 40 hadis, hafal 100 hadis, hafal 1 kitab hadis. Bukan hanya itu. Wa innamal ilmu ma nafa'. Tapi ilmu yang sejati itu adalah yang bisa memberikan manfaat. Ya, yang menumbuhkan keimanan, yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Misal kita belajar tentang hadis rukun iman, ya. Bahwasanya rukun iman ada apa? Bunyal Islamu ala khamsin. Bukan hanya sekedar bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat dan seterusnya, bukan. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat, begitu dengar hadis itu, oh, saya kalau begitu harus betul-betul mempersaksikan Allah itu sesembahan satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan saya. Dan bahwa saya ini wajib untuk mengerjakan apa? Salat, menegakkan salat, iqamis shalah. Dan seterusnya, menunaikan zakat, puasa dan juga apa? Haji. Nah,
Ketika ilmu-ilmu itu menghasilkan amalan, itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat. Saat itulah orang itu menjadi seorang yang alim. Saat itulah orang itu menjadi seorang yang ulama. Meskipun tidak apa? Meskipun tidak apa? Tidak ngajar. Jadi ulama itu bukan identik dengan orang yang ngajar, orang yang berfatwa, orang yang apa? Bisa ceramah, bukan. Tapi ulama itu semua orang bisa jadi ulama asalkan ilmunya membuahkan hasil, itu iman. Makanya dulu saya ingat sekali pertanyaan Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti hafizahullah taala. Beliau mengatakan, bolehkah seorang bercita-cita jadi ulama? Boleh enggak? Boleh enggak ibu-ibu? Wajib. Jawabannya wajib, bukan boleh. Masya Allah. Namun pertanyaan kan boleh enggak Ustaz? Iya boleh. Tapi bahkan sampai derajat apa? Wajib. Kenapa? Karena kita nggak mungkin takut pada Allah kalau nggak jadi ulama. Nggak mungkin. Ya. Munculnya kerusakan-kerusakan itu karena kosongnya hati dari ilmu mengenal Allah. Ada koruptor, ada pencuri, ada penjahat, ada pembunuh. Karena dia saat itu hatinya kosong bahwasanya Allah melihatnya. Hatinya itu tidak sadar bahwasanya Allah akan menyiksanya. Males-malesan ibadah, kenapa sih? Karena hatinya kosong bahwasanya Allah menjanjikan pahala. Begitu. Makanya kata Syekh Muhammad bin Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah taala, beliau mengatakan bahkan wajib seorang bercita-cita menjadi apa? Ulama. Ustaz kalau nggak bisa bahasa Arab apa ya bisa jadi ulama? Dalam definisi ini bisa. Ya. Dia bisa belajar, kemudian memahami apa yang diajarkan, kemudian apa yang difahami membuahkan keimanan, itu bisa. Ya, bisa untuk jadi ulama. Nah, kalau untuk mengajar dan memahami dengan sendiri, nah itu butuh atau dibutuhkan modal berlatih bahasa Arab, belajar ilmu syar'i dan seterusnya. Jadi misal ada simbah-simbah udah rotok sepuh, aduh Ustaz kula le dados ulama niku pripun? Wong kemarin diajari A, sekarang kebalik dengan ba. Padahal bedone adoh. Sing siji ngejejer, sing sijine mulungker, ngoten niku. Yang satunya tegak begitu, yang satunya apa? Kayak perahu, tapi bolak-balik enggak bisa. Kapan jadi ulama? Yaitu ketika dia menerapkan ajaran-ajaran Islam. Mengenal Allah. Dia bisa takut pada Allah. Takut meninggalkan sholat. Takut membuka aurat. Takut durhaka pada suami. Takut durhaka pada orang tua. Takut kezaliman. Itulah ulama. Tapi kalau yang sampai derajat berfatwa, maka tentunya tidak. Karena untuk berfatwa, kemudian untuk beristimbat hukum, menarik kesimpulan hukum, itu ada syarat-syaratnya lagi. Gitu. Jadi sampai orang pun yang tidak paham bahasa Arab itu bisa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya apa tadi? Wajib bercita-cita jadi apa? Ulama. Mangkaten. Ya. Innallaha azizun ghafur, sesungguhnya Allah aziz, maha perkasa. Ghafur, maha mengampuni. Ya. Walamma kana syarafu kulli ilmin bihasabi ma yata'allaqu bihi hadzal ilmu. Tatkala kemuliaan sebuah atau setiap ilmu tergantung pada hubungan ilmu tersebut dengan hubungan satu ilmu dengan satu perkara yang dibahasnya. Tatkala
kemuliaan setiap ilmu tergantung dengan apa pembahasan ilmu itu. Ya, itu terjemah gampangnya ya. Tatkala objek ya. Mbok simbah-simbah mboten paham objek. Teng mriki enten simbah-simbah rawuh mboten. Ya, calon simbah. Simbah nom nggih wonten. Ya. Tatkala kemuliaan ilmu itu tergantung pada pembahasan ilmu tersebut. Kalau bahasa kerennya katanya objek. Ya. Objek pembahasan ilmu tersebut. Tema ilmu tersebut. Karena maka asyraful ulumi wa ajalluha, maka ilmu yang paling mulia dan paling agung adalah al-ilmu alladhi yata'allaqu billah. Ilmu yang kaitannya langsung tentang Allah. Yang pembahasannya tentang Allah. Yang objek pembahasannya tentang Allah. Bisa dipahami ya kata-kata ini ya. Jadi tatkala mulia tidaknya satu ilmu itu bergantung pada tema pembahasannya, maka bisa kita simpulkan bahwa ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung adalah ilmu yang membahas tentang tema-tema yang berkaitan dengan Allah. Kayak misalnya diantaranya ya ilmu tafsir yang sedang kadang kita pelajari bersama Ustadz Firanda ketika hadir di Jogja, atau bersama Ustadz Abdullah Zain di Purbalingga, karena membahas kalamullah, sesuatu yang berkaitan dengan apa? Allah. Termasuk ilmu nama-nama Allah. Ini adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu tauhid tentang Allah. Ini juga ilmu yang paling mulia. Nah, kita kembali. Maka ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi, paling agung adalah ilmu yata'allaq billah. Ilmu yang kaitannya dengan Allah. Wa bima'rifati asma'ihil husna. Dan ilmu tentang mengenal nama-nama Allah al-husna. Nama-nama Allah yang baik. Husna itu artinya fi ghayatil husn. Husna itu artinya dalam puncak keindahan. Nama-nama Allah al-husna itu adalah nama-nama Allah yang berada di puncak keindahan. Itu husna. Dan tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Itu nama al-husna itu begitu. Nama-nama Allah al-husna berada dalam nama-nama Allah yang berada di puncak keindahan dan tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ya. Kayak misalnya nama Allah Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Allah Maha Hidup. Itu pada puncak keindahan. Tidak ada nama Allah, nama makhluk yang lebih indah dari nama Allah ini. Dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Al-Hayyu. Kehidupan Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ya. Maksudnya kekurangan bagaimana? Ya, coba kita bandingkan dengan kehidupan manusia. Orang juga disebut hayyun. Ya kan? Orang juga disebut apa? Hidup. Waja'alna kulla syai'in waja'alna min ma'i kulla syai'in hayyun. Ya. Dan kami jadikan segala sesuatu hidup itu dari air. Segala sesuatu yang hidup itu dari air. Manusia disebutkan hayyun. Tapi kehidupan manusia tidak sempurna. Indah. Dikatakan hidup itu indah. Wong Jawa niku wong mati ora obah yen obah mateni bocah. Nanti wong mati medeni gitu. Nah, ketika hidup itu indah. Tapi apakah kehidupan manusia itu sempurna? Tidak ada kekurangan sedikit pun? Oh, banyak kekurangannya.
Di antara kekurangan dari kehidupan manusia adalah dimulai dari tidak ada. Kita ini dulu tidak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah menjadi ada. Sudah proses kehidupan kita pun melalui proses yang berat. Disebutkan sampai ibunya itu keberatan. Wahnan ala wahnin. Tambah lemes, tambah berat. Masya Allah. Dah lahir belum bisa apa-apa. Bisanya cuma apa? Nangis. Menang kalau dikasih ASI sama ibunya. Udah proses berjalannya juga mulai dari apa? Miring. Kemudian apa? Mengkurep. Kemudian apa lagi? Ongkok-ngongkok. Kemudian baru duduk. Lama sekali. Nah, lemah sekali. Udah dewasa besar, Masya Allah. Terus bisa ngaji, melu majelis taklim. Ya. Ternyata di majelis taklim ngantuk. Ya. Itu kekurangan kehidupan manusia. Ya. Gak fokus. Ya. Nulis taklim malah kelingan bumbu dapur. Allahu Akbar. Misalnya begitu. Ya, ada yang kalau ngantuk itu tulisannya sampai panjang begitu serat. Karena keseret. Ya, ada mungkin ibu-ibu yang seperti itu. Karena saya punya pengalaman juga. Jadi pengalaman bersama bukan pengalaman pribadi kita ya. Jadi gitu, itu kekurangan. Hidupnya manusia iya hidup tapi ada kekurangannya. Sementara hidupnya Allah hayyun la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maha hidupnya Allah tidak kena ngantuk, tidak kena tidur. Sementara kita Allahul musta'an. Ya. Ngantuk, tidur, sakit, lupa, marah, sakit, lapar dan seterusnya. Jadi itu yang disebut Al-Husna. Itu nama-nama Allah yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan dari arah manapun. Wasifatuhul ula atau wasifatihil ula, dan mengenal sifat-sifat Allah yang tinggi. Al-ula.